energi yang terjebak di trauma-trauma itu yang belum dirilis, belum dilepas, sehingga dia memicu peristiwa-peristiwa berikutnya. Oke, nah yang selanjutnya ini kita akan bahas tentang pola pengulangan masalah. Nah, teman-teman ini siapkan catatannya nih, karena kita akan bahas tentang pola pengulangan masalah. Dan kenapa sih itu bisa terjadi gitu. Mas Iwan setelah tahu akar masalahnya nih, karena kita kan tadi sempat bahas rinci ya dari 1 jam pertama nih. Kenapa sih masalah kita sering muncul lagi dan lagi seolah ada algoritma tersembunyi yang terus bekerja, Mas? Iya, betul. Jadi hidup kita itu sebenarnya berdasarkan ada algoritmanya. Nah, dan bahkan kehidupan ini, semesta ini juga punya algoritma. Cara memahaminya seperti dengan algoritma kayak TikTok lah ibaratnya gitu. Teman-teman nih, misalkan nih pada saat scrolling gitu ya, habis nonton orang masak dan Anda nontonnya sampai selesai tentang resep-resep gitu ya, sampai selesai. Kemudian Anda berinteraksi, entah menyukai, entah memfavoritkan, atau komen, atau follow akunnya, maka apa? Konten-konten berikutnya Anda akan disuguhkan konten-konten tentang masakan. Gitu. Nah, pengulangan pola ini juga punya algoritma dalam kehidupan. Kalau Anda sering ngeluh, bawah sadar Anda penuh dengan kekurangan, maka algoritmanya Anda akan mengulang, ulang terus-menerus gitu ya. Jadi pengulangan ini akan terjadi terus-menerus gitu. Oke, jadi pikiran bawah sadar ini menciptakan siklus pengulangan masalah gitu ya, Mas? Betul, pengulangan masalah yang otomatis itu. Kalau pengulangan masalah yang nggak otomatis nggak apa-apa, tapi bawah sadar itu membuat sistem otomatis gitu. Oke, begitu. Berarti zona nyaman bawah sadar ini bisa membentuk kebiasaan buruk. Mungkin kalau bawah sadarnya buruk, berarti bisa membentuk kebiasaan buruk gitu ya, Pak? Betul, sangat tepat sekali. Oke, gitu. Nah, teman-teman semuanya mau tanya nggak nih tentang pola pengulangan masalah? Mungkin di hidup teman-teman ada pola pengulangan masalah yang terus-menerus gitu. Nanti bisa ditanyakan di kolom komentar gitu ya. Nah, berarti saat rasa nggak nyaman saat mencoba hal baru yang sebenarnya itu bentuk perlindungan dari bawah sadar itu, gimana sih Mas penjelasannya, Mas? Ya, jadi gini, bawah sadar itu akan melindungi program lama, teman-teman, tanpa disadari. Oke, I see. Bawah sadar itu sebagai pelindung program lama, sebagai pelindung pola aman. Gitu. Jadi kalau teman-teman nih, misalkan biasanya itu dari pagi sampai sore itu kerja, kemudian malamnya adalah scrolling media sosial, tiba-tiba nih pagi sampai sore kerja, malam baca buku, pikiran bawah sadar Anda akan komplain. Ini kamu ngapain gitu loh? Ini nggak biasa yang kamu lakukan loh gitu. Ya, atau misalkan hasilnya gini. Contoh nih, Anda yang punya istri marah-marah gitu ya. Istrinya sering marah-marah gitu kan. Habis itu, Anda sedang belajar bareng tentang kesadaran untuk apa, tiba-tiba istri Anda nggak marah-marah. Nah, itu akhirnya menjadi apa? Kok istriku nggak marah hari ini? Jadi kayak ada yang salah gitu loh. Sehingga bisa jadi otomatis bawah sadar Anda memancing, bikin ulah yang membuat apa? Peristiwa istri marah. Sehingga kenormalan itu terjadi. Normalnya istri saya itu harusnya marah-marah. Nah, ini menjadi sebuah sistem otomatis, menjadi algoritma berulang gitu loh. Bawah sadar itu selalu melindungi supaya program lama itu tidak berubah gitu loh. Inilah diri kamu dalam tanda kutip. Dia tidak mengenali apakah diri palsu, apakah positif atau negatif, tapi dia akan membungkus gitu loh. Ya. Iya, cenderung bawah sadar itu cenderung nyaman dengan sesuatu hal yang familiar. Yang tidak familiar pasti akan ditolak gitu loh. Orang-orang yang misalkan, kayak contoh nih, pria apa selingkuh gitu ya, tiap bulan harus ganti pasangan misal gitu ya. Kalau bulan depan belum ada pasangan yang lain, belum ada varian yang berbeda, dia akan mencari gitu loh. Akan membuat sistem otomatis, kok bulan ini aku belum coba varian lain. Nah, ini menjadi sebuah program otomatis karena sesuatu bawah sadar selalu melindungi hal-hal yang familiar, yang pola-pola yang sudah terjadi. Gitu. Oke, jadi misalnya cenderung bekerja keras untuk dapetin duit, terus kita nggak tiba-tiba santai-santai gitu ya. Nggak bisa gitu loh. Nggak bisa. Biasanya bekerja keras untuk uang. Tiba-tiba ada seminar atau ada sebuah pemahaman bisnis, inilah cara uang bekerja untuk Anda.
ya nggak bisa. Yang benar tuh kita harus bekerja untuk uang. Kalau kita nggak kerja, nggak mungkin uang masuk. Nah inilah bawah sadar gitu ya teman-teman. Jadi mulai ada gambarnya, mulai memahami ya bagaimana pikiran bawah sadar bekerja gitu. Nah, kenapa reaksi itu tuh bisa spontan gitu Mas, begitu cepat terjadi gitu, sampai kita tuh nggak sadar gitu kalau alam bawah Betul. sadar kita tuh mengendalikan itu gitu. Ya karena memang karakter bawah sadar begitu. Jadi dia itu sistem otomatis gitu loh. Ketika ada sesuatu yang nggak familiar itu ditolak. Makanya kenapa ada afirmasi, kenapa butuh lingkungan yang mendukung atau apa tuh supaya geret tadi loh. Ketika bawah sadarnya berusaha melindungi, ini dibenturkan bertubi-tubi supaya dia akhirnya melemah gitu loh. Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi masalah berulang-ulang itu bukan karena kita nggak cukup kuat atau cukup pintar ya, tapi karena ada si program ini ya Iya. Mas Bimo ya. Bukan karena kita nggak kuat untuk mengubah, bukan karena kita nggak sudah kurang, kan teman-teman gini ngerasa nggak? Saya tuh sudah nggak ada kurangnya loh Mas untuk mengubah ini gitu ya. Biasanya kan gitu. Saya sudah nasehatin pasangan saya sudah begini-begini, tapi bukan soal Anda kurangnya dalam bertindak. Tapi program bawah sadar ini menjadi sistem otomatis gitu. Oke gitu. Jadi ada nggak sih Mas keyakinan pembatas gitu lah, biar kita tuh nggak selalu terpaku sama sistem bawah sadar yang belum bener ini gitu. Oke, ya keyakinan pembatas itu kan mental block ya. Gitu. Jadi mental block ini yang biasanya menghambat program baru masuk. Gitu. Ketika ada program baru masuk, misalkan nih uang bisa didapatkan dengan mudah dan menyenangkan, tapi ada keyakinan bahwa cari uang tuh harus kerja keras. Nah itu menjadi bentrok gitu loh. Ya, jadi teman-teman hati-hati punya mental block apa di dalam diri. Karena mental block ini yang membuat program baru tuh susah masuk. Jadi kalau mau menanamkan program baru, mental blocknya yang diberesin dulu. Gitu. Oke gitu. Nah Mas Bimo, mental block ini kan berarti seperti rantai yang nggak terlihat gitu kan ya, yang melilit hidup kita gitu ya. Oke, nah dari mana datangnya si mental block ini Mas Bimo? Oke, mental block itu dari program-program masa lalu. Termasuk tadi ya, misalkan orang kaya itu jahat misal gitu ya. Atau uang itu sumber masalah, ujung-ujungnya nanti akan banyak orang pinjem, akan rebutan warisan gitu ya. Nah ini kan mental block, bahwa uang itu sumber masalah. Maka ketika berupaya untuk bagaimana punya banyak uang, yang terjadi adalah keyakinan ini tadi, kebentuknya dari masa lalu yang berulang-ulang menguat menjadi sebuah keyakinan, jadi mental block itu. Oke, nah gimana cara mengenali mental block ini yang tersembunyi nih Mas Bimo? Cara mengenali mental block tersembunyi, cobalah lihat respon otomatis Anda. Oh gitu. Iya, karena mental block itu muncul dari respon otomatis itu. Misalkan nih, misalkan biasa kerja keras untuk uang gitu ya. Habis itu ada tawaran untuk belajar bisnis itu. Nah, respon otomatis Anda apa? Nggak usah lah, ini yang nyaman-nyamannya ada, yang pasti-pasti aja. Nah, berarti itulah ada mental block. Jadi respon otomatis itu sebagai gambaran ada mental block apa di dalam diri Anda. Oke gitu, jadi misalnya saya ini terlalu tua untuk memulai hal baru. Saya ini nggak Ya, cukup misalkan pintar. responnya gitu. Jadi misalkan nih, ada cara untuk menghasilkan uang dari rumah, tapi kan saya sudah tua. Nah, itu kan udah otomatis tuh. Itu mental block, program otomatis gitu. Oke, berarti sangat berpengaruh ke keuangan gitu ya Mas Bimo ya? Iya, keuangan bisa berpengaruh. Tergantung dia mental blocknya di bidang apa. Kalau mental blocknya di bidang pasangan, ya akan berpengaruh ke pasangan. Kalau mental blocknya di bidang kesehatan, ya sudah akan menjadi berdampak ke dalam kesehatan. Sekarang mah gampang sakit, orang-orang gampang sakit gitu ya. Semenjak vaksin jadi gampang sakit, ya sudah, akhirnya apa? Menjadi mental block untuk sehat gitu. Oke, nah ada nggak sih Mas Bino dampak dari mental block ini untuk ke kesehatan kita sehari-hari? Iya, itu tadi yang saya oke, sampaikan. itu Jadi tadi. kalau ada keyakinan yang nggak baik tentang kesehatan, ya misalkan makin tua organ-organ makin melemah gitu ya, maka merasa agak tua dikit atau tiba-tiba ada yang bilang sudah tua langsung jadi ada program sakit gitu I see. ya. Jadi ada program otomatis yang di bawah sadar ini terkait dengan kesehatan itu bisa memicu realita yang terjadi dalam kesehatan juga itu. Oke, nah next pertanyaan selanjutnya ini, apa yang terjadi Mas Bimo jika kita tuh nggak menyadari adanya mental block ini? Ya kita digerakkan oleh sistem otomatis yang salah. Jadi akan terus berulang gitu ya? Terus berulang karena sudah jadi program otomatis. Makanya oke, I see. teman-teman saya pengen nanya lagi ya, coba cerna baik-baik ya. Apa yang Anda lakukan saat ini itu apakah hasil dari program otomatis atau karena Anda benar-benar berkesadaran? Ya, coba direnungkan baik-baik.
Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda putuskan, respon Anda terhadap realita hari ini, terhadap finansial, terhadap pasangan, itu karena program otomatis, ya, atau memang benar-benar karena kesadaran. Karena selama Anda masih hidup digerakkan program otomatis, masa depan Anda itu tidak akan jauh beda dengan masa lalu. Karena program otomatis ini berasal dari masa lalu. Gitu. Oke gitu. Nah teman-teman coba direnungkan tadi nih ya, ini jadi refleksi diri sendiri nih. Gitu. Oke, next Mas Bimo. Nah teman-teman di sini yang baru join, kita sedang bahas tentang bagaimana sih masalah itu bisa muncul berulang-ulang, pemicunya apa, kenapa terjadi pengulangan, kenapa sudah berusaha tapi belum juga berubah, dan yang terakhir nanti akan kita tutup dengan bagaimana solusinya. Yes, gitu. bagaimana solusinya. Next, Mas Bimo, kan tadi kita bahas tentang keyakinan, pembatas, dan lain-lain ya. Ini kita akan bahas tentang hukum tarik-menarik. Apakah setelah keyakinan pembatas ini kita, apakah hukum tarik-menarik ini memperkuat masalah, Mas Bimo? Masalah di hidup kita gitu? Ya, jadi hukum alam ya, kita berbicara tentang hukum alam dulu. Bahwa teman-teman tuh mau nggak mau, suka nggak suka, tahu nggak tahu, hukum alam itu terjadi. Nah, kadang orang itu berusaha untuk melawan hukum alam. Contoh hukum tabur tuai. Kalau Anda menuai, Anda menanam keburukan, Anda bisa menuai kebaikan gitu loh. Ini sebuah hukum. Ya kayak misalkan Mei nih belum biasa main bola itu kan. Hari Rabu nanti ada mini soccer nih. Nah, ini nanti Mei kita kasih baju untuk main bola ya gitu kan. Tapi dia nggak tahu peraturan mini soccer kayak apa. Tiba-tiba saking gemesnya dia megang bola ya kan. Dia bukan kiper tapi megang bola. Digembol ya kan, dibawa sampai ke gawang lawan lalu digolin pakai tangan. Boleh enggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi main nggak tahu. Aku kan nggak tahu kalau nggak boleh megang bola. Tahu nggak tahu, suka nggak suka, mau nggak mau, hukum alam harus ditaati. Jadi kita hidup dalam sebuah sistem hukum di mana hukum itu sangat mempengaruhi apakah masalah itu terjadi berulang-ulang atau bahkan pemicu masalah atau dia akan selesai gitu. Jadi hukum yang di alam ini itu sangat mempengaruhi. Contoh hukum tarik-menarik. Kalau pikirannya sepanjang hari adalah uang itu susah, kerja makin susah, ya hidup makin berat, ya apa yang Anda pancarkan itu yang Anda tarik. Sesuai dengan hukum tarik-menarik, Anda akan menarik peristiwa-peristiwa yang susah dalam kehidupan. Laki-laki itu brengsek gitu. Nggak ada laki-laki yang setia gitu ya. Anda akan dihadirkan oleh pria-pria yang begitu. Karena ada hukum tarik-menarik gitu. Oke, jadi gini misalnya, kita punya keyakinan bahwa nggak pernah beruntung dalam percintaan. Berarti kan itu memancarkan frekuensi tersebut ya Mas Bimo. Jadi Betul. hukum tarik-menarik ini akan terus membawa pengalaman yang memvalidasi keyakinan itu gitu ya? Betul, jadi dia akan menjadi pengulangan, memvalidasi, dan makin tambah meyakinkan bahwa saya itu memang nggak pernah beruntung di dalam percintaan gitu loh. Karena memang laki-laki semuanya brengsek. Besok ketemunya kan gitu lagi. Jadi menguat lagi, gitu lagi, jadi menguat lagi. Bahayanya akhirnya apa? Nggak suka laki-laki. Oh, Iya, gitu. karena kan zaman sekarang itu kasih sayang nomor 1. Betul. Jenis kelamin nomor 2. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Oke, kayak kasus yang baru-baru ini ya, Sister Hong itu ya yang di Cina. Iya, jadi hati-hati ya. Dan ini sudah banyak, kemarin juga ada beberapa yang digerebek gitu. Ternyata pria semua gitu. Kan mungkin mereka saling menyayangi gitu. Nggak peduli jenis kelaminnya apa. Itu karena pasti ada penguatan program. Jadi gini, sekalian cerita ya, karena ini hal yang menarik juga. Aku kan pernah waktu itu ada perkumpulan dengan teman-teman hipnosis yang seprofesi gitu ya, hipnoterapis. Nah saat itu kita sambil belajar, sambil scale up, di situ ada salah satu hipnoterapis juga yang sedang belajar, dia tuh suka sesama jenis, suka sesama wanita. Akhirnya ada salah satu master di situ yang pengen ngajarin, yuk teman-teman kita praktek, karena untungnya ada hipnoterapis yang ngaku bahwa dia suka sesama jenis, suka sama-sama wanita. Akhirnya di situ dihipnosis, masuk ke bawah sadar, rileks, lalu diputar peristiwa di masa kecil. Pemicu awalnya apa? Pemicu awalnya itu ketika dia dipukul oleh ayahnya. Jadi di masyarakat itu masih ada kayak gap-gap gitu ya. Nah, di masyarakat yang sebelah sini itu gapnya tuh orang-orang yang kayak rusuh, kayak berandal, kayak premanisme gitu loh. Nah, anaknya itu kan mau main dengan anaknya orang ini. Dilarang sama bapaknya, karena ngeyel, dipukul lah gitu. Itu pemicu awalnya. Tapi pada saat mukul, bapak ini nggak klarifikasi. Sehingga yang muncul adalah, oh bapak ini jahat. Padahal bapak ini adalah seorang pria kan.
Artinya makhluk pria itu jahat gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, dia pacaran, disakiti oleh pria, dan itu berulang-ulang. Tanpa sengaja, dia berteman dengan seorang wanita yang sudah suka sesama jenis. Oke. Karena sudah suka, akhirnya apa? Memberikan kasih sayang, perhatian, dan lain sebagainya. Dia mengakui, saya punya pacar saya namanya siapa, itu diakui betul. Kayak gitu. Nah, jadi orang-orang yang suka sesama jenis pun, dia sebenarnya dari program masa lalu kok. Termasuk misalkan ada suaminya yang berselingkuh gitu ya, itu dia hanya korban di masa lalu. Dia ada hal yang salah di bawah sadarnya kayak gitu. Tapi pasti bisa berubah kan, Mas? Sangat bisa, sangat bisa diubah. Semuanya sangat bisa diubah. Semenjak itu pemicunya adalah dari program-program masa lalu, pikiran dan perasaan itu sangat bisa diubah. Bahkan gen yang menurun pun masih bisa diubah gitu. Oke, jadi ternyata bukan alam semesta ya yang jahat, kita Bukan. terus diberi masalah berulang-ulang gitu ya. Betul, alam semesta tidak pernah jahat. Semesta hanya mengembalikan apa yang teman-teman pancarkan. Apa ada di dalam program diri yang terpancar sepanjang hari, yang menguat terus-menerus, ya akhirnya dikembalikan. Gitu. Oke, jadi kayak jejak energi yang terjebak dari trauma gitu ya, Mas ya. Emosi Betul. dari pengalaman traumatis yang belum atau tidak bisa diproses gitu ya. Ya, kayak tadi, traumatik tadi. Ketika dipukul ayahnya, melihat pria itu jahat. Ketika berpacaran akhirnya juga disakiti, dihianati. Ternyata semua pria brengsek gitu ya. Nah, akhirnya itu ada energi yang terjebak di trauma-trauma itu yang belum dirilis, belum dilepas, sehingga dia memicu peristiwa-peristiwa berikutnya. Oke, jadi berarti kita bisa simpulkan bahwa trauma masa lalu ini juga jadi bagian dari pemicu pengulangan pola masalah gitu ya, Mas? Sangat betul. Trauma masa lalu itu bisa memperkuat terjadinya pengulangan pola masalah gitu. Oke, nah teman-teman di sini coba deh cek masa lalu, dibalik lagi nih. Masa lalu. Trauma masa lalu apa nih yang masih teman-teman genggam nih yang akhirnya jadi pola pengulangan masalah teman-teman di kehidupannya sekarang? Ya, makanya buat wanita-wanita, kan yang sering cerita rumah tangga itu wanita ya. Pria-pria itu jarang sih. Itu pria-pria itu jarang cerita soal rumah tangga. Wanita-wanita sering cerita rumah tangga itu, makanya coba Anda cek. Adakah traumatik dengan ayah? Oke. Itu adakah traumatik dengan ayah? Itu. Kalau Anda bisa menyelesaikan terjebak energinya di situ, maka kehidupan Anda dengan pasangan sekarang bisa membaik. Jadi tidak hanya fokusnya itu membereskan program lama, tapi setelah beres, program barunya apa? Ibarat Anda tuh saat ini pegang kertas putih yang dicoret-coret, setelah coretannya Anda hapus, mau diisi apa?